Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat jiwa, salam sehat jiwa, salam sehat jiwa. Tetap semangat. Oke, perkenalkan nama saya Salamia. Di sini saya akan membahas nanti yaitu perawatan kesehatan jiwa pasca rawat inap. Banyak sekali saya lihat keluarga-keluarga pasien pada saat konsultasi dengan saya menyampaikan keluhannya. Anak saya Bu, waktu rawat inap, dia nurut apa yang disampaikan oleh perawatnya, apa yang disampaikan oleh dokternya, dia bisa melakukan kegiatan apa segala bagus. Seminggu dia pulang dari rumah sakit, itu kondisinya masih bagus kelihatannya. Tapi setelah itu Bu, mulai muncul perilaku-perilaku lamanya keluar lagi, seperti minta rokok, minum kopi, minta duit. Jadi mereka itu mengatakan seperti itu. Kalau tidak diturutin, pasiennya marah katanya, ngamuk, ngambek, mengurung diri, atau melawan kepada orang tuanya. Jadi oleh karena itu harus perlu ada suatu kerjasama antara rumah sakit jiwa dengan keluarga. Kalau di rumah, orang tuanya lah sebagai perawat atau dokternya atau gurunya. Tapi kalau selama masa perawatan di rumah sakit, kamilah sebagai orang tuanya yang mendidik dan memberikan suatu latihan kerja kepada anak ibu. Oleh karena itu, kalau bisa, pasien-pasien pasca rawat inap dari rumah sakit jiwa ikutlah program rehab. Jadi di rehab itu nanti dilihat, di assessment kemana minat bakatnya anak ibu. Kemudian ada suatu nanti assessment terkait kepada RPI, rencana pemulihan individu. Misalnya, ini si pasien kemana sih hobinya, minatnya, bakatnya. Kemudian apa sih goalnya nanti dia kalau dia nanti masuk program rehab atau deker, kemana nanti dia, apa yang dia akan capai, apa yang dia akan lakukan. Itu nanti ada suatu assessment atau pengkajian kita buat, sehingga pasien-pasien ini nanti setelah program rehab dia itu punya bekal. Di rehab misalnya nanti kita latih yaitu terkait kepada manajemen diri. Manajemen diri di sini kita latih adalah terkait kepada manajemen gejala, manajemen obat, dan kemudian aktivitas daily living mandiri, kemudian latihan kerja, kemudian ada suatu vocational training yaitu pembekalan dia. Misalnya dia kalau nanti dia hobi minat bakatnya atau nanti dia goalnya tadi itu dia pengen berwira swasta, dia itu nanti bisa masuk ke tingkat mandirinya yaitu terkait kepada apa yang dia hobi tadi. Jadi di assessment tadi itu dari mulai assessment yang 5 kali pertemuan dengan profesi itu kita lihat. Setelah itu nanti dia baru masuk, kalau lulus atau naik tingkat, dia akan naik nanti ke tahap aktivitas. Di tahap aktivitas itu nanti ada kegiatan sesuai nanti minat bakatnya dan apa yang dia inginkan yang akan dia capai nanti goalnya itu. Di tahap aktivitas ini kita lihat lagi nilainya. Dan pasien ini semua punya manajer masing-masing ya. Manajernya nanti ada diskusi. Disitulah kita lihat perkembangan dan nilai-nilai raport dari pasien-pasien kita ini semuanya. Layak nggak dia naik ke tahap mandiri? Kalau misalnya ini nanti dia sudah bagus, maka dilakukanlah terminasi. Terminasi ini di sini berarti pasiennya sudah lulus dari program rehabilitasi. Jadi sebelum dia terminasi ini, disitulah kita ada pembekalan semuanya di sana. Misalnya kalau dia minatnya tata boga terus kita latih dia supaya dia bisa mandiri dan berkualitas. Nanti misalnya di tata boga dia bikin lisol. Bikin lisol itu dari pengertian apa sih pengertian mau bikin lisol, apa sih alat-alatnya, bagaimana sih langkah cara-caranya,
apa sih manfaatnya bikin lisel, untuk apa sih nanti dia kalau kita ini, bagaimana marketingnya, bagaimana sih untuk penjualannya, sampai token ekonominya pun kita latih nanti pasien-pasien yang ada di rehab itu, sehingga nanti waktu saat terminasi kita sampaikan kepada keluarga, Bu, anak ibu sekarang sudah tahap ini, seperti ini, kondisinya sudah bagus, dia sudah bisa ini, dan ibu bisa lihat nanti. Sekarang kalau ibu nanti mau berwira swasta apa bagaimana anaknya, silakan. Kalau ada kendala apa, kita bisa saling berdiskusi. Itu yang kita sampaikan dengan orang tua atau keluarga-keluarga pasien yang setelah mengikuti rehabilitasi. Jadi alangkah baiknya anak ibu setelah pasca rawat inap rumah sakit itu perlu ada suatu mengikuti program rehabilitasi. Itu aja bisa saya sampaikan. Semoga pasien-pasien gangguan jiwa ini bisa pulih dan mandiri, ya. Jadi tidak ada stigma di luar sana bahwa pasien gangguan jiwa tidak bisa apa-apa. Pasien gangguan jiwa tidak bisa melakukan kegiatan, tidak bisa menghasilkan uang. Ternyata selama saya direhabilitasi, pasien-pasien rehab kita setelah selesai program rehab, mereka semuanya bisa mandiri, yaitu mandiri dalam hal aktivitas atau aktivitas daily living, mandiri untuk berobat jalan, patuh minum obatnya, kemudian dia bisa mengontrol dirinya. Di sini mengontrol dirinya kita lihat pasien itu mampu terkait kepada proses pikirnya, kemudian cara bicaranya, perasaannya, perilakunya, itu kita lihat semuanya sudah mandiri. Terutama perawatan dirinya itu juga wow, sudah mandiri semuanya, ya. Kemudian dalam hal bersosialisasi mereka itu sudah aktif sekarang. Bu, ada nggak grup-grup yang ini? Karena apa? Sebelum dia masuk rehab sudah kita kenalkan supaya ada saling nanti mendukung. Masuklah grup KPSI, biar Anda nanti kalau ada sesuatu bisa saling dukung, atau masuk grup WA peduli kesehatan jiwa. Jadi di situ keluarga-keluarga pasien saling sharing, saling tukar pikiran, saling tolong menolong, saling mendukung. Tolong menolong itu berjalan di dalam itu sungguh menguntungkan sekali bagi keluarga. Itulah ya. Jadi tolong Bapak Ibu kalau kontrol ke rumah sakit dimanapun, cek berapa jumlah obatnya dan kemudian bagaimana dosisnya. Jadi tolong diperhatikan, ya. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa, salam sehat jiwa, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.